Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Rahmat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari sahabat Ami yang ada di Kemiri ini, Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz, bagaimana ya kalau kita lupa belum sholat isya dan tertidur lalu bangun jam 3 malam dan langsung mengerjakan sholat isya? Setelahnya apakah boleh mengerjakan sholat hajat dilanjutkan dengan sholat tahajud dan juga sholat witir? Mohon pencerahannya. Silakan Ustadz. Subhanallah. Saya ini kalau ada orang-orang yang semangat sholat tahajud itu subhanallah. Baik, perlu kita pahami dulu istilah. Nah, istilah. Jadi istilah sholat sunnah malam. Kalau isya itu ada qobliyah, ada ba'diyah. Itu juga sholat sunnah. Itu. Kalau Ramadan setelah ba'diyah kita sholat, itu namanya sholat taraweh. Di luar Ramadan bukan taraweh namanya. Iya. Nah kemudian kalau sudah sholat isya kemudian tidur lalu bangun untuk sholat, itu yang namanya sholat tahajud. Sehingga kalau belum sudah sholat isya belum tidur, ya itu sholat malam biasa. Itu kalau yang di Ramadan namanya taraweh itu biasanya gitu. Tapi kalau kami kalau pas Ramadan itu kalau khususnya pas menjemput Lailatul Qadar yaitu kegiatan iktikaf, itu sore hanya sholat isya sama ba'diyah. Nanti apa kegiatan taklim atau apa, nanti tidur. Nanti jam 2:30 bangun semua sholat taraweh malam. Oh, setelah iya. Iya. Oh, khususnya iktikaf ya Ustadz ya. Iya. Oh, iya. Kalau pas iktikaf itu. Dan itu Qur'annya itu minimal satu halaman, suratnya. Jadi sehingga satu juz. Sampai selesai itu satu juz. Itu. Nah, kalau iktikaf malam hanya malam Jumat itu 4 rakaat malam itu Yasin katam. Luar biasa. Nah, maka kembali, jadi kalau belum sholat isya, sudah sholat isya belum tidur, namanya sholat malam biasa. Sehingga manakala kita ini tertidur atau tidur dulu lalu bangun malam, kemudian sholat isya, sholat ba'diyatan, ingat jangan lupa ba'diyatannya ini. Soalnya apa? Keutamaan sholat malam tahajud dan witir yang kalau dalam bahasa normatifnya pahalanya luar biasa. Ini kalah dengan sholat ba'diyatal isya. Ini yang sering nggak tahu. Orang sering nggak tahu. Kadang-kadang dia nggak ba'diyatal isya tapi dia semangat tahajud. Apa salah? Enggak. Cuma dia ada sesuatu yang hilang, yang lebih hebat. Ini bicara keutamaan. Ya. Karena apa? Ba'diyatal isya itu sunat mu'akkad. Nah, sementara yang malam itu biasa. Bukan mu'akkad. Nah, ini. Maka kalau bangun malam sholat isya
kemudian sholat ba'diyatal, terus sholat sunnah yang lain, dan ditutup dengan witir, itu bukan tahajud namanya. Sebagian ulama mengatakan demikian. Jadi antara bedanya yang namanya tahajud dengan bukan tahajud, sama-sama sholat malam, itu adalah karena kalau tahajud dinamakan tahajud kalau sholat sudah sholat isya, kemudian tidur, bangun sholat, itu yang disebut tahajud. Tapi kalau belum tidur, ya sholat qiyamul lail biasa. Jelas nih Mbak Nada? Iya. Meskipun tadi pertanyaannya adalah dia sudah tidur duluan ya Ustadz ya, tapi kan belum sholat, belum isya. Tapi langsung mau lanjut ke sholat tahajud ini kan jadinya bukan kan tahajud namanya. Iya, biasa aja sholat biasa seperti itu Ustadz ya. Baik. Tapi ada yang mengatakan tahajud, ya monggo sah-sah saja. Ya. Ya tapi kadang-kadang memang jadi pertanyaan juga ya Ustadz ya, karena mungkin ada beberapa juga yang seperti ini gitu. Jadi dikiranya oh udah nanti aja bablas kalian gitu, padahal ternyata itu bukan sholat tahajud, sholat sunnah biasa seperti itu Ustadz ya. Dan yang lebih pentingnya adalah sholat qobliyah isya Ustadz tadi yang apa namanya? Ba'diyah. Oh ya Ba'diyah isya yang masya Allah luar biasa, sholat sunnah muakkad gitu ya yang termasuk qobliyatul zuhur. Iya. Ba'diyatul maghrib. Qobliyatul subuh. Yang pada qobliyatul subuh ini adalah sampai disebutkan karena keutamaannya yang disebut dengan sholat fajar, sholatul fajr afdhalu. Itu khairu minad dunya wa ma fiha. Lebih bagus daripada dunia seisinya. Tapi ingat, itu yang disebut sholat fajar. Maka sholat fajar itu dilakukan, enaknya bilang masuk waktu subuh, azan, sudah azan sholat. Bukan sholat qobliyatul subuh saja, tapi sholat qobliyatul subuh di awal waktu. Nah, sudah itu masuk ke subuh seperti itu Ustadz ya. Jadi yang mendapatkan kebaikan dunia melebihi dunia seisinya itu adalah qobliyatul subuh yang dilakukan di awal waktu. Ini yang harus dipahami. Sebab kalau sholat subuhnya jam 5 kan masih subuh. Iya. Qobliyatul subuh ya dapat pahala. Cuma berbeda dengan sholat qobliyah yang disebut dengan sholat fajar. Sehingga, nah ini yang perlu tahu, ada ulama yang membedakan antara sholat fajar dengan sholat qobliyatul subuh. Tapi juga ada yang menyamakan ya sholat fajar ya qobliyatul subuh itu. Ada pendapatnya berbeda-beda ya Ustaz ya. Di sini saya tidak mau berdebat. Ini kan saya hanya menyampaikan keilmuan. Udah ada juga pertanyaan, ini pertanyaannya mengenai sholat sunat juga pastinya ya, dari sahabat Ibu Tina yang ada di Purworejo. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali mendengarkan Ustadz untuk di episode kali ini bertanya tentang sholat sunat. Bagaimana tata cara menunaikan sholat hajat dan kapan boleh melaksanakan sholat hajat? Mohon pencerahannya. Silakan Ustadz, ini dari Ibu Tina yang ada di Purworejo. Terima kasih Ibu Tina. Sholat hajat itu kan sebuah kehendak. Berhajat artinya sholat akan meminta sesuatu. Sebagian orang menganggap kalau sholat hajat termasuk sholat istikharah itu adalah malam hari. Bahkan ada yang menganggap kalau sholat istikharah itu menunggu jawabannya itu mimpi. Ya. Nah, ini mungkin lengkapnya akan begitu pertanyaannya. Lalu bagaimana Ustadz? Kan begitu. Nah, baiklah Ibu Tina. Ya. Sholat hajat ini sesungguhnya dilaksanakan kapan saja, boleh-boleh saja, selama pada waktu yang tidak dilarang.
waktu dibenarkan, kapan waktu dilarang? Seperti pas matahari di tengah. Itu tidak boleh. Pas matahari tenggelam, pas matahari terbit. Itu tidak boleh. Maka termasuk sholat syuruk itu ya setelah matahari itu. Kalau di dalam kitab, kalau tidak salah, ketinggiannya ki sak gendewa. Nah, sak gendewa itu setinggi apa? Itu panah itu. Nanti sudah betul-betul muncul. Jadi kalau belum setinggi gendewa itu belum boleh, masih waktu diharamkan. Nah, begitu juga tenggelam matahari. Gitu. Nanti awal waktu maghrib itu, awal waktu maghrib atau menjelang atau masuknya matahari itu mingslepnya tidak boleh. Dan juga matahari di tengah-tengah. Ada waktu belum masuk zuhur dan belum masuk dan ya setengah-tengah lah. Yeah. Sholat itu tidak dibenarkan. Nah, maka setiap saat kalau kita punya hajat, begitu juga sholat istikharah, kita bingung menentukan pilihan, ya sholat saja. Bisa setelah sholat fardu ya Ustaz? Tidak harus sholat fardu. Itu umpamanya kita ini ujuk-ujuk ya. Tiba-tiba jam 9 itu ada kabar. Itu saya dipanggil untuk ujian. Udah hajat saja. Semoga ujian saya lancar. Ini contoh. Nanti tidak usah menunggu malam. Ya malam sih baik-baik saja, bukan larangan. Yeah. Tapi ini kan saya berbicara tentang hajat. Yeah. Begitu juga istikharah. Kita jual apa? Motor atau motor ini kok berkali-kali kok disenangi orang. Mungkin motor antik maksud saya. Ini kok sing nyenengi kok putrane Pak Kiai. Nah kan begitu, kadang kan kita akan merasa eman-eman, tidak dilepas. Yang minta mau membeli itu putra guru kita istikharah. Sehingga selesai sholat itu mohon pada Allah, kalau memang itu lebih baik, ya tunjukkan baik. Kalau itu tidak bagus, ya tidak bagus, jauhkanlah. Begitu. Ini contoh ekstrim gitu. Yeah. Jadi, artinya bahwa kita ini jangan terpancang pada cerita-cerita. Kita berbicara mau jual beli atau ya itu mau jual beli ya itu contohnya ya. Kok masih menunggu nanti malam, menunggu mimpi, kok rubes temen tuh. Kadang juga kalau misalkan mau sholat istikharah nunggu malam dulu Ustaz. Dibarengin dengan sholat tahajud itu bagaimana Ustaz? Ya boleh saja. Aku tidak melarang. Tapi tidak ada ketentuan, berbeda dengan tahajud. Ada ketentuan. Sudah sholat isya, sudah tidur. Ya. Bisa tak dipahami ini? Ya bisa. Nah, jadi malah mau hajat, mau tahajud, mau istikharah, monggo saja. Kadang mestinya mantepnya gitu kadang ya, atau keyakinannya kok rasanya kok mantepnya lebihnya ke malam misalkan gitu, silakan seperti itu. Perasaan mantep itulah yang harus kita hilangkan. Jadi pagi pun mantep saja. Itu Allah itu maha segalanya. Gitu loh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah dan segala puji bagimu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Engkau. Aku mohon ampun dan bertobat kepadamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.